Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Maharani dari Prodi Pendidikan Bisnis A. Kali ini saya akan membahas soal UTS Statistika Ekonomi 1. Berikut merupakan data nilai ujian statistika kelas A. Soal yang pertama yaitu, buatlah distribusi frekuensinya. Untuk mencari distribusi frekuensi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data yang tadi dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita perlu mengetahui ada berapa banyaknya data yang disajikan untuk mencari N-nya. Setelah kita mengetahui N-nya, kita mencari jumlah kelas. Rumus jumlah kelas yaitu 1 tambah 3,22 log N. 1 tambah 322 log 30. Kenapa 30? Karena N saya atau banyaknya data saya itu ada 30. Nah, hasil dari 1 tambah 3,22 log 30 sama dengan 6. Setelah itu kita mencari intervalnya. Rumus interval yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nilai tertingginya yaitu 94, nilai terendahnya yaitu 35, dibagi jumlah kelasnya ada 6. Hasilnya 10. Nah, interval ini digunakan untuk jarak antara satu nilai ke nilai yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kelas dan intervalnya, kita baru bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Soal yang kedua yaitu, buatlah diagram poligon, histogram, serta kurva Ogif. Untuk mencari kurva Ogif, kita perlu mengetahui tepi kelas, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Cara mencari tepi kelas yaitu, untuk tepi kelas yang bawah, interval dikurangi 0,5 interval yang pertama. Contohnya, mencari tepi kelas ke 0. 35 dikurangi 0,5, hasilnya 34,5. Nah, untuk mencari tepi kelas atas, intervalnya ditambah 0,5. Contohnya seperti mencari tepi kelas ke 6. Caranya 94 ditambah 0,5, hasilnya 94,5. Setelah itu kita mencari frekuensi kurang dari. Kita mulainya dari mencari frekuensi dari kelas ke 0. Karena kelas ke 0 tidak diketahui jumlah frekuensinya, jadi ditulis 0 ditambah 0 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari jumlah frekuensi kurang dari kelas ke 1. Caranya 0 ditambah 4 sama dengan 4. Terus frekuensi kurang dari kelas kedua yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu mencari frekuensi lebih dari. Caranya N-nya banyaknya data dikurangi jumlah frekuensi data ke 0. Karena jumlah frekuensi data ke 0-nya 0, jadi 30 dikurangi 0. Hasilnya 30. Untuk mencari frekuensi lebih dari kelas ke 1, yaitu 30 dikurangi 4, hasilnya 26. Mencari frekuensi lebih dari kelas kedua, yaitu 26 dikurangi 3, sama dengan 23, begitu seterusnya. Setelah kita mengetahui semuanya, kita baru bisa membuat histogram dan poligon serta kurva Ogifnya. Nah, histogram ini merupakan garis-garis yang ada di diagram poligon. Sedangkan kurva Ogif itu kurva yang terdiri dari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Soal yang ketiga yaitu hitunglah rata-rata hitung, median, dan modusnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari X-nya terlebih dahulu. Cara mencari X yaitu nilai terendah di kelasnya ditambah nilai tertinggi di kelasnya dibagi 2. Contohnya 35 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya 39,5. 39,5 ini merupakan X kelas ke 1.
Jadi kita harus mencari dulu X dari masing-masing kelas. Setelah kita ketemu X-nya, lalu kita mencari F dikali X. F ini merupakan jumlah frekuensi dikali X yang tadi. Contohnya, F kali X kelas ke-1 yaitu 4 dikali 39,5. Hasilnya 158. Nah, setelah kita mencari F kali X semua kelas, kita tambahin semua F kali X-nya. Hasilnya, sigma F kali X sama dengan 2025. Lalu jumlah frekuensinya juga kita jumlah. Jadi sigma F sama dengan 30. Setelah itu baru kita bisa mencari rata-rata, median, dan modusnya. Rumus rata-rata adalah sigma Fx kali sigma F. Di data yang sebelumnya ini kan sigma Fx-nya 2025 dan sigma F-nya 30. Kita tinggal masukin aja, jadi 2025 dibagi 30, hasilnya 67,5. Lalu mencari median. Yang pertama kita harus mengetahui N-nya dulu, N-nya itu 30. Nah, setelah itu kita mencari setengah dari N, atau N bagi 2, hasilnya 15. Setelah kita mengetahui hasil dari N bagi 2 ini, kita cari di tabel ini yang merupakan median tuh yang mana. Nah, karena tadi mediannya 15, jadi di tabel ini mediannya ada di kelas ke-4. Setelah itu, kita mencari TB-nya. TB ini merupakan titik bawah kelas median tadi. Tadi kan mediannya ada di kelas ke-4, berarti TB-nya ada di 64,5. Setelah itu kita mencari FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ke-4 adalah frekuensi kumulatif kelas ketiga, yaitu 11. Setelah itu kita mencari FI atau frekuensi kelas median. Frekuensinya adalah 7. Setelah itu kita mencari P. P ini merupakan interval yang tadi, yaitu 10. Lalu kita masukin angka-angka yang tadi ke dalam rumus. Rumus median adalah TB ditambah setengah N dikurangin FK per FI kali P. TB-nya 64,5 ditambah 15 dikurangin 11 per 7 kali 10. Yaitu 64,5 tambah 4 per 7 bagi 10. Mediannya 64,5 tambah 5,7, hasilnya 70,2. Jadi mediannya ini 70,2. Selanjutnya kita mencari modusnya. Kita lihat dari tabel ini, nilai yang sering muncul itu nilai yang mana. Nah, kalau di tabel ini, nilai yang sering muncul ini nilai 75 sampai 84, jumlahnya ada 8. Jadi, nilai 75 sampai 84 ini merupakan modusnya. Jadi, modusnya itu ada di kelas ke-5. Setelah itu kita mencari D1. Caranya yaitu jumlah frekuensi kelas dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas. Jadi, 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Setelah itu kita mencari D2-nya. Cara mencari D2 yaitu jumlah frekuensi kelas dikurangin jumlah frekuensi setelah kelas. Jadi, 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Setelah itu, kita mencari P-nya. P-nya ini merupakan interval yang tadi udah kita hitung di awal, yaitu 10. Setelah itu, kita masukin angka-angka tadi ke dalam rumus modus. Rumus modus yaitu TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. TB-nya 74,5 tambah D1-nya itu 1 per D1-nya itu 1 tambah D2 itu 4.
dikali P-nya itu 10. Jadi 74,5 ditambah 1/5 dikali 10. 74,5 ditambah 2 sama dengan 76,5. Jadi modusnya itu 76,5. Soal selanjutnya yaitu jelaskan hubungan antara ketiga ukuran pemusatan tersebut. Nah, jadi nilai modus, median, dan rata-rata ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika nilai modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari rata-rata, jadi kurva condong ke kiri atau kemencengan negatif. Soal selanjutnya yaitu apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik? Rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik karena rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan inti dari nilai data dan nilai yang mewakili keputusan data. Soal selanjutnya itu hitunglah range-nya. Rumus range yaitu batas atas kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Nah, tadi batas atas kelas tertingginya itu 94 atau angka tertinggi dari data itu kan 94. Dikurangi batas bawah kelas terendahnya itu 35. Hasilnya 59. Jadi range-nya itu 59. Soal selanjutnya yaitu hitunglah standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasi kita perlu mengetahui rata-ratanya dulu. Karena di soal yang awal kita udah ngitung rata-ratanya, jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Terus di tabel awal-awal juga kita udah ngitung X sama F kali X, jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Kita tinggal nambahin tabel X min rata-rata, X min rata-rata kuadrat, F kali X min rata-rata kuadrat. Nah, untuk mencari X min rata-rata, yaitu X di sini, X pada kelas dikurangi rata-rata. Contohnya X pada kelas ke-1 kan 39,5. Dikurangi rata-rata 67,5, hasilnya 28. Begitu juga untuk kelas-kelas berikutnya. Terus, setelah kita mengetahui X min rata-rata, kita mencari X min rata-rata kuadrat. Jadi, X min rata-ratanya ini tinggal kita kuadratin. 28 dikali 28, hasilnya 784. Begitu juga kita untuk mencari kelas-kelas yang lainnya. Setelah itu, kita mencari F kali X min rata-rata kuadrat. Jadi, untuk mengetahui kolom ini, kita tinggal mencari F dikali X min rata-rata kuadrat. F-nya ini 4. X min X kuadrat itu 78,4. Jadinya 78,4 dikali 4. Hasilnya 3136. Begitu juga untuk mencari kelas-kelas yang lainnya. Setelah itu, semua F kali X min rata-rata kuadrat kita jumlahin. Hasilnya 7480. Lalu kita mencari standar deviasinya. Rumus standar deviasi yaitu sigma F kali X min rata-rata kuadrat per N min 1. Sigma F kali X min rata-rata kuadratnya tadi kan 7480 dikurangi N-nya kan tadi 30 dikurangin 1 jadinya N-nya jadinya 29. Lalu kita tinggal cari akar dari 258. Hasilnya 16. Jadi standar deviasinya ini adalah 16. Lalu kita cari koefisien relatif. Rumusnya adalah S per rata-rata kali 100. S ini merupakan hasil dari standar deviasi yang sebelumnya ini. Nah, kita tinggal masukin aja 16 per 67,5 kali 100. Jadi koefisien relatifnya yaitu 20%. Sekian pembahasan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.